Di Masjid Al-Muqaddis ibu-ibu masih ada sore yang baca Yasin. Ibu-ibunya disimpan dalam akuarium. Masih ada orang baca wirid Yasin sore Kamis, sore Jumat di Muqaddis. Masih ada. Membaca Yasin itu, misalnya ada orang mengatakan membaca Yasin itu hukumnya bid'ah, kata dia. Yang lagi kalian ikut di Masjid Al-Muqaddis tuh, baca Yasin itu bid'ah tuh. Ini dalilnya. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina dalam urusan agama, ma laysa minhu fahuwa raddun, maka mardun. Membaca Yasin itu urusan agama atau bukan urusan agama? Urusan agama. Maksudnya urusan agama, ibadah. Ma laisa minhu, tak ada dalilnya. Membaca Yasin itu ada tak dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ada tak dalilnya? Ada. Selama ada dalilnya maka tak boleh dikatakan bid'ah. Sekarang orang enak aja membid'ahkan. Kalau sekarang orang enak aja buat itu. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Bukan begitu bid'ah itu. Bid'ah itu ma laisa minhu. Kalau tak ada dalilnya baru bid'ah. Yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat yang besar tadi, bahular yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subuh yang keempat, Masjid Al-Muqaddis ada di Palestina, itu namanya Al-Baitul Muqaddas. Kalau pakai alif lam di pangkalnya Al-Baitul Muqaddas. Tapi kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Ingat tuh, bisa diingat. Kalau pakai alif lam, Al-Baitul Muqaddas. Kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Masjid Pasar Dupa ini tidak Muqaddas, tidak Maqdis. Masjid Al-Muqaddis. Muqaddis artinya orang yang mensucikan. Waktu Allah Ta'ala mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kami mensucikan Allah. Jadi Al-Muqaddis artinya orang yang mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu bagaimana caranya? Mengucapkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, Masjid Al-Muqaddis, masjid yang keempat, 23 September 2020. Hari ini masuk tanggal 4 atau 5 Safar. 5 Safar 1442 bertepatan 23 September. Hadis yang ke-16. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita. Semua orang di masjid ini, semua orang di dunia ini mengaku Aisyah itu ibu kita. Allah menyuruh, wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu emak kamu. Kalau ada orang menghina emak kita, mengamuk atau tidak? Mengamuk. Jadi kalau ada orang menghina Aisyah, wajib mengamuk. Siapa itu orang menghina Aisyah? Syiah. Belum muncul lagi, nanti tak lama lagi muncul. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita Aisyah, semoga Allah meridhai dia. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man ahdasa, siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru
fi amrina, dalam agama ini, hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas, fa huwa raddun, maka amal itu rad, amal itu mardud. Kalau amal itu diterima, makbul. Kalau amal itu tak diterima, mardud. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati secara bahasa. Muttafaqun alaihnya artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, namanya muttafaqun alaih. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Yang nomor 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 4 tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi syaratnya mengikut syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 4 level. Saya ulang sekali lagi. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, namanya muttafaqun alaih. Nomor 2 ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Nomor 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 4 tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi cukup menurut syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Disebutkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Apa kata Imam Al-Hakim? Sahihun ala syartaihima, sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, walam yukhrijahu, tapi tak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas? Bilang aja jelas. Jadi kalau keluar tanya orang berapa pembagian hadis paling tinggi itu, ada 4. Dan disebutkan Ustaz tadi. Cuman saking penuhnya aku tak begitu konsen kali. Rekamannya ada, susah-susah. Tinggal tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Subscribe, comment, like, and share. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, maka amalnya itu mardud, tak diterima. Siapa yang membuat-buat yang tak ada zaman Nabi, dibuatnya sekarang, maka amal itu mardud. Tadi yang kemari naik Honda, ada Honda di zaman Nabi? Kalau gitu Honda itu makbul atau mardud? Takut menjawab. Tidak, saya tidak menjawab. Man ahdasa fi amrina, maksud fi amrina hadza dalam urusan agama. Honda itu urusan agama? Tidak. Suzuki, Kawasaki jangan komplain. Orang Pekanbaru apapun mereknya tetap. Dulu waktu saya masih ngajar di Usuluddin, dibuat di situ di lapangan parkir itu ada dibuat Honda dilarang parkir. Dulu Usuluddin. Pesawat itu ada zaman Nabi. Kalau gitu pesawat itu makbul atau mardud? Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza dalam urusan agama. Kalau bukan dalam urusan agama boleh atau tak boleh? Boleh. Pesawat itu urusan agama? Tidak. Sepeda motor itu urusan agama? Tidak. Mobil itu urusan agama? Jadi kalau ada orang mengatakan mobil itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, Honda itu bid'ah, berarti dia bahasa lembutnya belum ngaji. Dia belum ngaji. Mobil itu bid'ah, motor itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Belum. Jangan marah, dia belum ngaji. Tapi diulangnya juga lagi bodoh. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat sesuatu yang tak ada zaman Nabi fi amrina dalam masalah urusan agama. Kalau bukan dalam masalah urusan agama maka boleh, tak apa. Tiba-tiba tadi ada yang berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Boleh betul boleh? Payahlah jamaah ini jawab. Belum sarapan lah. Allahumma hdina fi man hadait, gitu. Boleh atau boleh? Boleh atau tak boleh? Mana boleh? Man ahdasa, dia membuat-buat fi amrina dalam masalah agamanya. Berdoa ini masalah agama atau bukan masalah agama? Masalah agama, dibuat-buatnya dalam masalah agama. Yang ada cara berdoa dalam hadis Nabi, pertama tapak tangan ke langit.
Yang kedua, tapak tangan ke muka. Yang ketiga, tapak tangan membalik ketika doa bala, tolak bala. Allahumma lafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal junun wal juzam wasuyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Tak ada doa begini. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat fi amrina, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini penting, ada ikatan di sini. Bukan semua yang dibuat-buat itu bid'ah. Semua yang dibuat-buat, syarat pertama dalam masalah agama. Yang kedua, ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali. Fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Di Masjid Al-Muqaddis, ibu-ibu masih ada sore yang baca Yasin. Ibu-ibunya disimpan dalam akuarium. Masih ada orang baca wirid Yasin sore Kamis, sore Jumat di Muqaddis. Masih ada. Membaca Yasin itu, misalnya ada orang mengatakan membaca Yasin itu hukumnya bid'ah, kata dia. Yang lagi kalian ikut di Masjid Al-Muqaddis tuh, baca Yasin itu bid'ah tuh. Ini dalilnya. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina, dalam urusan agama, ma laysa minhu fahuwa raddun, maka mardud. Membaca Yasin itu urusan agama atau bukan urusan agama? Urusan agama. Maksudnya urusan agama, ibadah. Ma laisa minhu, tak ada dalilnya. Membaca Yasin itu ada tak dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ada tak dalilnya? Ada. Selama ada dalilnya maka tak boleh dikatakan bid'ah. Sekarang orang enak aja membid'ahkan. Kalau sekarang orang enak aja buat itu. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Bukan begitu bid'ah itu. Bid'ah itu ma laisa minhu. Kalau tak ada dalilnya baru bid'ah. Misalnya tadi habis tasyahud. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada jamaah yang menambah doa. Allahumma hafaz Abdul Somad min corona wal majnun. Jagalah Abdul Somad dari penyakit corona dan orang gilo. Yang ketawa dulu, ini ada pertanyaan ini dulu. Sebelum salam dibacanya. Allahumma hafaz Abdul Somad min corona wal majnun. Boleh atau tak boleh? Ikhtilaf ulama. Sedekat ini mengatakan boleh, yang itu mengatakan tak boleh. Yang mengatakan tak boleh, kenapa dia bilang tak boleh? Berdasarkan pangkal hadis man ahdasa fi amrina, karena sudah membuat yang tak dibuat oleh Nabi. Yang mengatakan boleh, kenapa dia bilang boleh? Ma laisa minhu, karena ada dalilnya. Selama ada dalilnya maka tak boleh disalahkan. Apa dalilnya? Boleh menambah doa ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada seorang makmum membaca, apa kata dia? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Jadi kita semua membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dia baca lain, dibuatnya sendiri. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Mendengar itu Nabi tanya selesai salat, siapa yang baca doa yang tak kuajarkan tadi? Pandai dia membuat doa. Siapa yang baca itu tadi? Kata sahabat, aku yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca tadi.
Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ringkas buku ini dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada kitab syarahnya namanya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsi dzikri, boleh membuat bacaan zikir atau doa fi shalah, dalam salat, malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan doa ma'sur. Doa ma'sur artinya doa ada dalam Quran atau ada dalam hadis. Contoh doa yang ada dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Contoh doa yang ada dalam hadis, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka doa itu hukumnya boleh, makbul. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, 40 tahun Imam Hambali berdoa. Apa kata dia? Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Da'autu lis-Syafi'i fi salati 40 sanah. Aku mendoakan Syafi'i dalam sembahyangku, dalam salatku 40 tahun. Allahumma ighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang menambahkan doa di ujung sebelum salam, Allahumma ighfirli wali Ustaz Abdul Somad saja, yang lain tidak. Boleh atau tak boleh? Pangkalnya boleh, ujungnya tak boleh. Jelas? Sekarang saya kasih satu contoh lagi. Sebelum terbit matahari, dari mulai setelah subuh dibacanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari Pak Ustaz? Mudah nengok terbit matahari. Tengok maghrib jam berapa? Jam berapa maghrib? 18.13. Berarti jam 6.13 sudah terbit matahari, kita sholat sunat Isra. Saya cuma mau ngasih tahu jam 6.13 kita berhenti. 6.13 yang muat sholat sunat Isra, yang tak muat duduk aja dengarkan. 6.13 saya berhenti sekejap sholat sunat Isra. Habis itu baru menjawab pertanyaan. Habis itu baru kita bubar. Dan ada kabar gembira, kabarnya subuh ini ada sarapan bersama di warung masing-masing.